Selanjutnya kita akan memasuki segmen tanya jawab dan seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan yang telah datang melalui sosial media. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afwan Ustadz, izin bertanya. Saya memiliki musola yang sedang direnovasi Ustadz. Pertanyaannya, apakah kita boleh memakai uang hasil sedekah dari para donatur untuk membayar pekerja yang merenovasi musola tersebut Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz, syukran. Baik. Boleh tidak membangun musola menggunakan uang para donatur? Selama uang itu uang yang halal, maka boleh-boleh saja. Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Justru sebetulnya terkadang orang-orang yang sedang melakukan bangunan yang itu adalah untuk kemaslahatan umat seperti masjid, madrasah, pondok dan seterusnya. Ketika mereka mengajak, bukan berarti mereka itu butuh kepada kita, bukan berarti begitu. Bukan berarti mereka mengemis, tidak juga begitu. Mengajak itu adalah bagian strategi dakwah. Semoga ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Dia membagikan atau mengeluarkan sebagian hartanya, siapa tahu dengan harta yang dia keluarkan, dia nanti selamat yaumal qiyamah. Karena baginda Nabi pernah bersabda pada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, ittaqin nara walau bisyaqqi tamrah." Wahai Aisyah, jauhi oleh kamu yang namanya neraka jahanam itu walaupun dengan sepotong kurma saja. Maksudnya, walaupun yang kamu punya itu sedikit, kamu infakkan di jalan Allah, sedekahkan di jalan Allah, itu bisa menghindarkan, mencegah daripada neraka jahanam. Banyak dulu ada seorang ulama bangun musola kecil. Punya uang, beliau punya, gampang. Bahkan beliau punya murid-murid orang-orang hebat yang hartanya banyak. Kalau beliau mau, datang kamu sini, bangun musola selesai. Tapi beliau nyuruh muridnya apa? Keliling pakai gerobak. Keliling ke masyarakat dari kampung-kampung, gak boleh ada yang tertinggal. Keliling dari kampung ke kampung. Ada yang punya petani gak punya uang beras 1 liter apa. Sampai ada muridnya ini yang iseng nyeletuk. Ini kiai ini kok repot-repot amat. Punya uang, punya murid-murid hebat-hebat, hartanya banyak. Bangun musola kecil begini saja harus nyuruh kita kok muter-muter. Yang hasilnya tidak seberapa. Tidak seberapa. Kebetulan memang para santri ini diminta untuk muter itu di perkampungan yang di situ perkampungan orang-orang fakir. Maksudnya bukan orang kaya, orang sedang lah, cukup untuk hidup mereka saja. Artinya mereka juga tahu, tidak berharap dapat sesuatu yang besar yang mencukupi pembangunan, enggak. Hanya kayaknya jawab, nah gini, kalau kita mau bangun langsung gampang. Kalau yang dituju adalah pengen cepat berdiri, gampang. Pengen cepat jadi, gampang. Pengen cepat selesai, gampang. Tapi yang dituju bukan itu. Semoga ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih, dia kemudian terselamatkan yaumal qiyamah, itu maknanya. Makanya siapapun yang menyeru untuk ayo infak, ayo infak, ayo infak, jangan dicurigai ini ustadz ngemis dan seterusnya. Enggak. Kamu yang mau diselamatkan, kamu. Nggak perlu punya pikiran picik kecurigaan seperti itu, nggak perlu. Itu hanya merugikan dirimu sendiri. Ingat, kalaupun kamu tidak mampu membantu, minimal tidak merugikan, kan begitu kaidahnya. Sudah nggak bantu, omongannya masya Allah lebih pedas daripada sambal. Nyakitin hatinya, nyelekit luar biasa. Akhirnya apa? Yang lain masuk surga gara-gara membantu, dia ada dihisab yaumal qiyamah, bukan mendukung kebaikan, malah merugikan untuk program kebaikan. Apa yang terjadi nanti? Jadi boleh-boleh saja. Ya, cuman hendaknya ini juga saran dan usulan kami kepada para panitia-panitia pembangunan program-program kebaikan, tolong deh diseleksi kalau ada uang itu.
Jangan sampai uang ini adalah uang haram. Jangan sampai ada orang nyumbang, sebetulnya dia punya kewajiban banyak, dia punya hutang banyak, dia nyumbang, hartanya cuma itu. Enggak. Yang wajib itu adalah bayar hutang kalau sudah jatuh tempo. Enggak perlu untuk mendahulukan infak sedekah, enggak. Jurusnya bukan begitu. Bayar dulu hutangnya. Kalau ada yang lebih, ada sisa, baru kembalikan. Saat saya punya hutang tapi belum jatuh tempo, oh infakkan yang banyak, enggak apa-apa. Kalau belum jatuh tempo, dengan catatan kita sudah punya cadangan akan ada pada saat jatuh tempo. Baik, wallahu a'lam.